Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kabar semuanya, pada hari ini saya akan memposting tentang bagaimana cara mendaftar bantuan BPUM atau bantuan produktif usaha mikro tahun 2021. Pendaftaran ini ditujukan kepada para pengusaha mikro yang pada tahun 2020 belum mendaftar atau gagal mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2,4 juta rupiah. Oleh karena itu, pemerintah lewat Kemenkop, Kementerian Koperasi, kembali lagi membuka kesempatan bagi pengusaha mikro untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah BLT, bantuan langsung tunai. Namun jumlah nominalnya tidak sama dengan tahun yang lalu sebesar 2,4 juta. Pada tahun 2021 ini jumlah bantuan BLT BPUM separuh dari penerimaan pada tahun 2020, yaitu sebesar 2,4 juta, sehingga pada tahun ini bantuan yang akan diterima sebesar 1,2 juta rupiah. Terus bagaimana caranya mendaftar bagi yang belum pernah merasakan atau mendapatkan BLT BPUM ini? Sudah dijelaskan pada postingan yang lalu bahwa pendaftaran BPUM yang pada tahun lalu bisa melewati beberapa pintu, saat ini difokuskan pada satu pintu, yaitu pada kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM di masing-masing kabupaten. Pada postingan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mendaftarkan BPUM ini khusus untuk Kabupaten Demak, karena saya tinggal di Kabupaten Demak. Dan untuk pemirsa atau subscriber kabar Mulia yang lain di lain kabupaten, maka saya sarankan untuk menghubungi kantor dinas koperasi masing-masing. Lalu bagaimana caranya untuk Kabupaten Demak? Bahwa pendaftaran BPUM Kabupaten Demak, pendaftarannya dengan cara online, yaitu para pengusaha mikro mendaftarkan secara sendiri-sendiri lewat website yang disediakan oleh kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Demak. Apa alamat website tersebut? Adalah go-desmat.com. Nanti kita taruh di deskripsi biar pemirsa tahu dan langsung bisa mendaftar secara pribadi. Namun demikian, ada perbedaan antara pendaftaran pada tahun 2020 dengan 2021 ini, yaitu dengan mengupload persyaratan pokok untuk mendaftarkan diri sebagai penerima BLT usaha mikro atau BPUM. Apa syarat-syaratnya? Ada 5 syarat yang harus disediakan atau dipersiapkan untuk mendaftarkan BPUM di kantor Koperasi Kabupaten Demak. Yang pertama adalah para pemirsa harus menyimpan dalam file di komputer atau di
Smartphone-nya 1, KTP. Jadi KTP aslinya difoto. Yang kedua adalah KK. Bisa asli, bisa fotokopi, yang penting difoto dalam bentuk file. Yang ketiga adalah surat jaminan mutlak. Nah, nanti ada. Surat itu bisa di-download di website Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Demak. Nanti surat. Yang keempat adalah surat keterangan usaha atau nomor induk berusaha NIB. Kalau surat keterangan usaha biasanya bisa minta di kantor desa masing-masing. Kalau NIB biasanya mendaftarkan secara online. Dan yang kelima persyaratannya adalah foto. Foto usaha yang diajukan untuk mendapatkan BLT BPUM. Usaha tersebut beragam. Ada perdagangan, ada jasa, ada pertanian, ada perikanan. Nanti di dalam formulir nanti ada kita mengisi. Setelah 5 tadi sudah tersimpan di file tadi, tersimpan di komputer atau di smartphone, lalu bisa membuka website di go.desmart.com. Ketika membuka nanti kita akan bertemu dengan atau muncul tulisan daftar bantuan bagi usaha mikro BPUM tahun 2021. Diberitahukan pendaftaran bantuan produktif bagi usaha mikro BPUM Kabupaten Demak tahun 2021 dapat mendaftar di bawah ini dengan kriteria. 1. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM. 1. Bagi yang belum menerima atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Jadi yang berhak mendapatkan BPUM pada tahun 2021 ini ada 2 kriteria. Yang pertama yang belum pernah menerima dan yang kedua telah menerima dana pada tahun 2020. Yang kedua, pelaku usaha mikro tidak sedang menerima KUR. Selanjutnya, syarat khususnya penerima BPUM 1 warga negara Indonesia, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Yang ketiga, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB atau SKU. 4, bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD. Setelah muncul tulisan tersebut ada tulisan silakan registrasi di sini. Kita tinggal langsung klik. Nah, ketika setelah membuka tadi, klik di sini, keluar tulisan pendaftaran bantuan bagi usaha kecil menengah Kabupaten Demak tahun 2021. Harap mengisi form isian di bawah ini sebagai syarat kelengkapan pengajuan bantuan bagi usaha kecil menengah tahun 2021. Cetak bukti registrasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dan kirim ke kantor Dinas Perdagangan Koperasi Kabupaten Demak dengan melampirkan 1. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi nomor induk atau surat keterangan usaha. 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai 10.000 dan foto usaha dicetak dalam kertas A4. Jadi pendaftaran
pada tahun ini harus menyertakan 5 bukti persyaratan tersebut di atas. Untuk menghindari kerumunan dan social distancing, pelayanan verifikasi dan pemberkasan dibatasi setiap harinya. Nah, ini dibatasi setiap harinya. Setelah itu langsung kita masuk ke dalam mengisi formulir, yaitu registrasi bantuan bagi usaha mikro BPUM tahun 2021. Yang pertama, NIK atau KTP. Ya, kita isikan nomor NIK atau KTP sesuai dengan KTP kita. Nomor kartu keluarga juga nanti diisi. Nomor kartu keluarga. Selanjutnya, nama lengkap sesuai KTP. Terus, tempat tanggal lahir, misal sesuaikan KTP. Tanggal lahirnya ditulis. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tinggal pilih, tinggal klik. Selanjutnya kecamatan. Misalnya kecamatan mana? Wedung, Bonang, dan seterusnya. Desa kelurahan. Desanya misalnya Kedung Mute, Kedung Karang. Kalau saya tinggal di Wedung, Babalan. Kalau Anda di Bonang misalnya desa Bonang mana? Nah, terus RT RW. RT RW sesuai dengan RT RW Bapak Ibu. Para usaha mikro. Selanjutnya kategori usaha, tinggal pilih. Ada perdagangan, makanan dan minuman, kerajinan atau mebel, konveksi atau penjahit, peternakan, perikanan, pertanian dan jasa. Disesuaikan dengan kondisi usaha Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya jualan ya perdagangan. Kalau misalnya beternak itik, beternak ayam itu peternakan. Kalau perikanan misalnya memelihara ikan lele, ikan nila dan sebagainya. Pertanian misalnya menanam lombok, bawang, padi dan sebagainya. Juga penjahit ada lagi dan jasa. Jadi jasa misalnya jasa apa yang ada omsetnya, ada asetnya. Apabila tidak ada di dalam pilihan tersebut di atas, nanti diisi lainnya apa. Terus dituliskan deskripsi kegiatan usahanya. Usahanya apa misalnya? Bengkel sepeda motor misalnya. Terus ternak ayam potong misalnya, atau menjahit pakaian, konveksi, membuat celana, baju dan sebagainya. Kecamatan tempat usaha, jadi Anda tadi usahanya di mana? Misalnya rumahnya di Wedung, usahanya di luar Wedung, ya ditulis sesuai dengan tempat usahanya. Misalnya ada yang penjahit yang KTP-nya itu Wedung tapi buka usaha di Demak atau di luar kota Demak bisa. Desa tempat usaha, desanya tempat usaha mana? Kalau sama-sama tinggal di desa yang sama ditulis sama. Misalnya Anda tinggal di Bungo, misalnya usahanya di Bungo ya ditulis sesuai dengan. Selanjutnya nanti ditulis nomor induk berusaha NIB atau surat keterangan usaha dari desa. Nomornya ditulis di dalam surat tersebut, ditulis nomornya. Selanjutnya kita mengisi nomor telepon atau HP masing-masing. Misalnya Anda kalau tidak punya nomor HP sendiri bisa pakai HP anaknya misalnya, atau bahkan tetangganya bisa, asal tidak digunakan double. Tapi paling aman, paling nyaman adalah nomor telepon dalam satu keluarga atau dalam rumah. Jadi nanti kalau ada balasan, ada informasi bisa langsung cepat mendapatkannya. Selanjutnya kita mengisi jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja kita berapa orang misalnya. Kalau 1 orang ya 1 orang, 2 orang, 2 orang.
Pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan nanti diisi pendapatan per bulan berapa. Terus modal usaha sekarang. Modal usaha sekarang yang digunakan untuk usaha berapa. Misalnya kalau pengusaha bakso, misalnya ya sekitar berapa modalnya itu. Bisa 500, bisa 1 juta. Kalau peternakan ayam, misalnya ayamnya berapa dihitung, itu jadi modalnya. Selanjutnya, apakah saudara sudah pernah mendapatkan BPUM tahun 2020? Langsung jujur aja. Kalau sudah menerima, ditulis sudah menerima. Kalau belum, ditulis belum menerima. Tapi saya sarankan untuk yang mendaftarkan pada tahun 2021 ini yang belum menerima. Karena kalau sudah menerima nanti dalam datanya sudah bisa dibaca atau ada. Selanjutnya nanti kita scan. Kita scan nanti fotokopi tadi hasil scan nanti dimasukkan di dalam daftar yang ada di formulir ini, fotokopi KTP. Jadi foto KTP-nya difoto, langsung diklik aja. Foto kartu keluarga, diklik aja. Foto kegiatan usaha, diklik aja. Jadi ketiga itu nanti dimasukkan. Kalau nanti dibuka ada surat yang lain, bisa dimasukkan. Setelah itu baru klik kirim. Jadi Anda mengklik tanda kirim di formulir ini apabila masing-masing isian ini sudah terisi semua. Nah, ini jadi sudah terisi semua, tinggal diklik. Nah, itulah cara mendaftarkan BPUM lewat website godesmart.com. Jadi setelah itu nanti ada balasan dari kita mendaftar, nanti ada tulisan bahwa data Anda telah terdaftar di Kantor Dinas Perdagangan UKM Kabupaten Demak misalnya. Nanti ada jawaban dan nanti selanjutnya untuk verifikasi berkas nanti kemungkinan bisa dilewatkan HP yang telah dituliskan pada waktu pendaftaran. Itu cara mendaftarkannya. Sekali lagi dipersiapkan 5 persyaratan pokok, yaitu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi nomor induk berusaha, 4 surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM bermeterai 10.000 dan foto usaha. Untuk foto usaha dicetak dalam kertas A4, nanti yang aslinya akan dicetak atau diverifikasi. Jadi nanti dibawa ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Demak untuk pendata atau untuk verifikasi lebih lanjut. Itulah pemirsa Kabar Muria, cara untuk mendaftarkan BPUM tahun 2021. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan bantuan BPUM tahun 2021 sebesar 1,2 juta rupiah yang dikhususkan bagi para pengusaha mikro. Sekali lagi, bagi yang tidak pengusaha mikro, tadi ada syarat-syaratnya, jangan mencoba untuk mendaftarkan. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan apabila masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab
sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa videonya di like, komen, subscribe, dan di share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.